Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akila Mardatilah, NPM 19110078 dari kelas K3R3B Manajemen Pagi semester 2. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan atau tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen dari mata kuliah Ekonomi Makro. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jelaskan bagaimana perubahan suku bunga dapat mempengaruhi permintaan uang di masyarakat hingga mengakibatkan perubahan terhadap kegiatan ekonomi. Jawabannya, suku bunga sama saja dengan harga uang. Jika harga uang naik, maka masyarakat enggan meminjam uang di bank. Namun jika harga uang turun, maka jelas masyarakat akan banyak meminjam uang di bank. 2. Jelaskan menurut pendapat Anda apa perbedaan kebijakan tarif barir dengan kebijakan non-tarif barir. Jawabannya, tarif barir adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik atau mengenakan pungutan biaya masuk kepada setiap barang yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sedangkan non-tarif barir adalah berbagai kebijakan perdagangan selain biaya masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. 3. Jelaskan bagaimana instrumen kebijakan ekonomi internasional. Jawabannya, yang pertama, kebijakan perdagangan internasional meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sebuah rekening yang masih atau sedang berjalan transaksinya dari neraca pembayaran internasional, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor suatu produk, baik barang ataupun jasa. Jenis kebijakan ini seperti kebijakan tarif terhadap impor, bilateral trade agreement, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional mencakup beberapa hal mengenai kebijakan pemerintah terhadap rekening modal dalam neraca pembayaran internasional, tepatnya pada pengawasan terhadap pembayaran internasional. Contoh dari kebijakan ini seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap lalu lintas devisa atau pengawasan terhadap lalu lintas modal jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri merupakan sebuah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan dengan bantuan, pinjaman, atau lainnya. Bantuan itu berupa bantuan dengan tujuan untuk membantu rehabilitasi serta pembangunan dan bantuan militer kepada negara lain. 4. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang dimaksud perekonomian terbuka. Jawabannya, perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dan dengan negara-negara lain. 5. Jelaskan menurut pendapat Anda apa yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan. Yang pertama, perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas yang baik. Yang kedua, perekonomian yang bersifat dualistik. Hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif yang rendah. Yang ketiga, tingkat pembentukan modal yang rendah. Hambatan utama bagi pembangunan ekonomi, jika tidak ada modal, maka tidak akan terjadi pembangunan. Yang keempat, struktur ekspor berupa bahan mentah, karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan. Yang kelima, proses sebab akibat kumulatif. Hambatan pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju
sehingga timbul jarak antara daerah miskin dengan daerah maju. Sekian, terima kasih. Itulah jawaban saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.